Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, Tuhan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, surat An-Nas merupakan surat yang sangat penting dalam Al-Quran, karena surat ini membahas tentang perlindungan dari godaan setan. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepadanya dari kejahatan setan. Dalam ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepadanya dari kejahatan setan yang dapat mempengaruhi manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Rabbin Nas, yaitu yang artinya adalah Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kita untuk mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas manusia, berlindung kepadanya dari kejahatan setan, serta memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan. Ayat ini juga dapat dijadikan sebagai doa perlindungan yang dapat dibaca oleh umat Islam untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan. Dalam ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Malikin Nas, yaitu yang artinya adalah raja manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan dan otoritas atas semua manusia. Dia adalah penguasa dan pengatur atas semua urusan manusia. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kita untuk mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas semua manusia, menyerahkan diri kepadanya sebagai penguasa dan pengatur atas semua urusan kita, dan memohon perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan. Dalam ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Ilahin Nas, yang artinya Tuhan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang disembah oleh semua manusia. Dia adalah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang memiliki kekuasaan atas semua manusia. Dalam ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi dan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Setan ini disebut sebagai al-waswasil khannas, yaitu yang artinya setan yang biasa bersembunyi dan membisikkan kejahatan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dengan bisikan-bisikan setan yang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan, serta memohon perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan dalam kehidupan. Dalam ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya memiliki kemampuan untuk membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini berarti bahwa setan dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia dengan membisikkan kejahatan ke dalam hati mereka. Sementara itu, maksud dari ayat ke-6 adalah bahwa setan dapat membisikkan kejahatan dalam dada manusia dari dua golongan. Yang pertama adalah jin, yaitu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api,
Jin dapat mempengaruhi manusia dengan membisikkan kejahatan ke dalam hati mereka. Yang kedua adalah manusia, yaitu manusia lain yang dapat mempengaruhi kita dengan perkataan atau tindakan mereka. Manusia dapat membisikkan kejahatan ke dalam hati kita dengan cara menghasut, memfitnah, atau mengajak kita melakukan kejahatan. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan kita bahwa setan dapat mempengaruhi kita dari dalam dan dari luar, baik melalui jin maupun melalui manusia lain. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan yang berbentuk jin dan manusia. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran ada beberapa dalil yang mendukung tentang penjelasan surat An-Nas ini. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang luas tentang apa yang ada di dalam hati manusia dan dapat melindungi mereka dari kejahatan setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu takutkan pengaruh setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-A'raf ayat 200. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejahatan setan. Kesimpulannya, surat An-Nas merupakan surat yang sangat penting dalam Al-Qur'an karena surat ini membahas tentang perlindungan dari godaan setan. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepadanya dari kejahatan setan. Dengan memahami penjelasan tentang surat An-Nas, kita dapat lebih memahami tentang pentingnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan setan. Kita juga dapat lebih memahami tentang bagaimana setan dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Semoga penjelasan tentang surat An-Nas ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.